dominasi militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah yang selama ini terlihat begitu perkasa, pelan tapi pasti mulai menunjukkan retakan yang sangat serius. Ada sebuah hukum alam yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu kala, yaitu kesombongan yang berlebihan selalu menjadi pintu pembuka bagi kehendak jatuhnya sebuah kekuasaan besar. Selama bertahun-tahun, Washington dan Tel Aviv seolah merasa berada di atas angin, terus-menerus melancarkan tekanan politik, sanksi ekonomi, hingga ancaman militer terbuka yang diarahkan langsung ke jantung pertahanan Iran. Namun, mereka lupa satu hal yang sangat mendasar dalam seni bertahan hidup, bahwa air yang tenang bukan berarti tidak memiliki arus yang mematikan di dasarnya. Iran selama ini memang memilih untuk tampil tenang, menahan diri, dan tidak meledak-ledak dalam merespons setiap provokasi di permukaan. Tetapi, ketenangan tersebut rupanya bukan tanda dari sebuah ketakutan, melainkan sebuah masa inkubasi untuk mempersiapkan sebuah serangan balasan yang benar-benar terukur, taktis, dan menghancurkan. Ketika Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya mengira tekanan mereka berhasil membuat Teheran gentar, situasi di lapangan justru berbalik 180 derajat dan mengejutkan para pengamat militer global. Berdasarkan dokumen investigasi paling mutakhir dan analisis mendalam terhadap pergerakan di kawasan Teluk, fakta mengejutkan yang selama ini berusaha ditutupi oleh Pentagon akhirnya mulai bocor ke permukaan. Sejumlah pangkalan militer utama milik Amerika Serikat yang tersebar di titik-titik strategis kawasan Teluk ternyata mengalami kerusakan struktural yang sangat masif akibat dihantam oleh gelombang serangan balasan dari militer Iran. Kerusakan yang terjadi di lapangan jauh lebih parah, lebih mengerikan, dan lebih luas daripada apa yang selama ini dinarasikan oleh media-media barat kepada publik dunia. Jika kita melihat lebih dekat pada analisis citra satelit resolusi tinggi yang dipublikasikan oleh beberapa lembaga intelijen, independen dan media internasional, terlihat jelas bagaimana fasilitas-fasilitas vital militer Amerika Serikat compang-camping. Kerusakan ini mencakup bangunan komando utama, terminal logistik udara, gudang persenjataan, hingga seluruh infrastruktur pendukung yang menjadi urat nadi operasional tentara Paman Sam di sana. Skala kerusakan yang begitu masif ini tentu saja membawa konsekuensi logistik dan finansial yang luar biasa berat bagi anggaran pertahanan domestik Amerika Serikat. Proses pemulihan, pembangunan kembali, dan pengaktifan kembali sistem yang rusak tersebut diperkirakan akan menelan biaya yang tidak sedikit, melainkan menyentuh angka fantastis hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Realitas pahit ini pada akhirnya memicu sebuah perdebatan besar dan memunculkan pertanyaan yang sangat krusial mengenai efektivitas serta keandalan sistem perisai pertahanan udara yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh Pentagon di kawasan tersebut. Pertempuran geopolitik ini sekarang sudah bergeser jauh dari sekadar aksi saling balas serangan konvensional di perbatasan, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah perlombaan teknologi militer tingkat tinggi. Fokus utama dari konfrontasi modern ini terletak pada kecepatan pengembangan rudal balistik, generasi terbaru, armada drone bunuh diri yang lincah, serta berbagai sistem persenjataan mutakhir lainnya yang dirancang khusus untuk menembus pertahanan paling ketat sekalipun. Di tengah situasi yang semakin memanas ini, masa depan eksistensi militer Amerika Serikat dan sekutunya, Israel, berada di ujung tanduk, memaksa mereka menghadapi kenyataan bahwa teknologi pencegat rudal mereka mungkin sudah usang di hadapan lompatan teknologi militer Iran yang begitu masif. Kehancuran belasan pangkalan militer Amerika Serikat yang dibombardir oleh Iran ini memberikan kita sebuah analogi visual yang sangat menarik, di mana sebatang pohon tua yang terlihat begitu besar, rindang, dan kokoh dari luar, ternyata bagian dalamnya sudah keropos dan lapuk dimakan usia. Analogi inilah yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana posisi dominasi militer global Amerika Serikat di tanah Timur Tengah saat ini. Sebuah kekuatan raksasa yang tampak tak tersentuh, namun memiliki kerentanan yang sangat fatal di dalamnya. Siapa yang akan menyangka
pangkalan-pangkalan militer yang selama puluhan tahun berdiri tegak sebagai simbol supremasi, intimidasi, dan kekuatan absolut Barat di kawasan tersebut, kini justru berubah menjadi sasaran empuk yang tidak berdaya. Dentuman keras dari hantaman rudal balistik dan ledakan beruntun dari armada drone telah memecah keheningan malam di kawasan Teluk, merobek rasa aman palsu yang selama ini dinikmati oleh para personel militer Washington di sana. Serangan masif ini memaksa para pengambil kebijakan di Washington untuk membuka mata dan menghadapi sebuah kenyataan baru yang sangat pahit, yaitu dominasi militer mereka tidak lagi memiliki kekebalan mutlak terhadap ancaman luar. Dampak dari serangan balasan ini tidak hanya berhenti pada hancurnya beton pangkalan atau hangusnya peralatan militer yang mahal, melainkan meruntuhkan narasi psikologis tentang kehebatan teknologi pertahanan mereka. Publik dan para sekutu regional kini mulai meragukan efektivitas dari payung udara taktis yang selama ini dijual oleh Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan di Timur Tengah. Secara resmi, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau yang lebih dikenal luas dengan nama IRGC mengumumkan bahwa mereka telah sukses menggelar sebuah operasi militer berskala besar yang mengombinasikan gelombang serangan rudal balistik berkecepatan tinggi dengan kawanan drone canggih. Operasi gabungan yang melibatkan kekuatan penuh dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara IRGC ini dilaksanakan secara presisi pada jendela waktu yang sangat krusial di hari Minggu waktu setempat. Target utama dari operasi pembalasan ini tidak main-main, yaitu menyasar 8 instalasi militer utama milik Amerika Serikat yang menjadi tulang punggung kekuatan proyeksi udara dan laut mereka di kawasan Teluk. Di antara daftar target yang berhasil dihantam dengan telak adalah Pangkalan Udara Ali Al-Salem yang berlokasi di Kuwait, sebuah titik vital bagi logistik udara Amerika, serta markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bersandar di Pelabuhan Salman, Bahrain. Berdasarkan data intelijen internal kawasan, kerusakan yang dihasilkan dari operasi terbaru ini belum termasuk dengan kerusakan akumulatif yang dialami oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat lainnya dalam rangkaian insiden gesekan sebelumnya. Jika seluruh data kerusakan tersebut dikumpulkan dan dihitung secara cermat dari waktu ke waktu, maka jumlah total instalasi militer Amerika Serikat yang mengalami kerusakan parah bisa mencapai belasan, bahkan puluhan titik fasilitas yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Pihak militer Iran sendiri menegaskan bahwa keberhasilan penetrasi pertahanan ini dimungkinkan karena mereka menurunkan varian rudal balistik terbaru yang memiliki kemampuan manuver tinggi, dipadukan dengan drone pengintai dan penyerang generasi paling mutakhir yang sulit dideteksi oleh radar konvensional. Melalui pernyataan resmi dari Komando Tertinggi IRGC, Teheran mengirimkan pesan diplomatik dan militer yang sangat keras kepada musuh-musuhnya, memperingatkan bahwa setiap tindakan yang melanggar kesepakatan atau gencatan senjata akan menghadapi konsekuensi yang sangat fatal. Pihak Iran memandang bahwa setiap pergerakan militer agresif atau pengkhianatan terhadap klausul kesepakatan damai yang telah diatur dalam piagam bersama akan langsung direspons dengan penghentian total seluruh proses diplomasi yang sedang berjalan. Langkah berani yang diambil oleh Garda Revolusi Iran ini murni merupakan sebuah respons defensif yang terukur terhadap eskalasi ketegangan politik dan provokasi militer yang terus-menerus disulut oleh kebijakan luar negeri Washington di kawasan perbatasan mereka. Sebuah laporan investigasi independen yang dirilis oleh media keuangan terkemuka, The Wall Street Journal, yang mendasarkan analisis mereka pada perbandingan citra satelit komersial sebelum dan sesudah serangan, mengonfirmasi adanya kerusakan yang sangat signifikan pada fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Kerusakan tersebut terpantau menghancurkan pusat kendali, komunikasi taktis, kompleks pergudangan logistik militer, hingga deretan bangunan utama yang berfungsi sebagai pusat koordinasi operasional armada laut mereka. Dari perhitungan kasar para ahli ekonomi militer,
Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat hanya untuk memperbaiki satu kompleks pangkalan di Bahrain ini diperkirakan mencapai angka minimal 400 juta dolar. Angka tersebut tentu saja akan membengkak berkali-kali lipat jika kita menghitung total kerugian finansial dari seluruh pangkalan militer yang terdampak di wilayah Teluk, di mana total nilai kerugian material diproyeksikan dengan mudah menembus angka di atas 2 miliar dolar Amerika Serikat. Munculnya keputusan strategis dari militer Iran untuk mengarahkan moncong rudal mereka ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain tentu tidak terjadi dalam ruang hampa. Karena menyerang pangkalan militer sebuah negara adidaya memiliki risiko geopolitik yang setara dengan menyatakan perang terbuka. Menurut analisis mendalam dari para pakar hubungan internasional di Universitas Teheran, setidaknya ada 3 pilar alasan utama yang menjadi dasar kuat mengapa Iran secara spesifik mengincar fasilitas militer di kedua negara tetangga tersebut. Faktor pemicu pertama dan yang paling mendasar adalah mengenai peran terselubung dari negara-negara pesisir Teluk yang memberikan ruang gerak, fasilitas logistik, dan legitimasi wilayah bagi operasional militer Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran. Teheran sebenarnya telah berulang kali melalui jalur diplomasi resmi maupun peringatan terbuka mengingatkan pemerintah Bahrain dan Kuwait agar tidak membiarkan wilayah kedaulatan mereka digunakan sebagai batu loncatan bagi aktivitas militer asing yang memusuhi Iran. Iran telah memberikan waktu yang lebih dari cukup bagi negara-negara tetangga di sepanjang Teluk Persia untuk mengevaluasi kembali kebijakan keamanan mereka dan menghentikan segala bentuk fasilitasi terhadap pergerakan agresif tentara Amerika Serikat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, di mana pada saat ketegangan memuncak, masih terdapat belasan pesawat tanker pengisi bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang beroperasi bebas dari landasan pacu di negara-negara tersebut. Keberadaan pesawat-pesawat tanker ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa wilayah udara dan darat Kuwait serta Bahrain masih aktif digunakan sebagai platform logistik utama untuk menyokong potensi agresi militer yang ditargetkan langsung ke wilayah kedaulatan Iran. Lebih jauh lagi, pihak militer Amerika Serikat di sana kedapatan tengah melakukan proyek rekonstruksi dan perluasan beberapa landasan pacu militer utama. Sebuah tindakan yang dipandang oleh Teheran sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian penghentian permusuhan mutual yang seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak. Alasan kedua yang memicu kemarahan dan memantapkan keputusan Iran untuk menyerang adalah rentetan retorika provokatif dan ancaman pemusnahan total yang dilontarkan oleh Donald Trump melalui platform media sosial pribadinya, Truth Social. Dalam salah satu unggahannya yang sangat kontroversial, Trump sempat menuliskan narasi bernada tinggi yang menyatakan bahwa akan ada suatu titik di mana Amerika Serikat tidak akan lagi menggunakan pendekatan rasional, melainkan terpaksa menggunakan opsi militer penuh untuk melenyapkan eksistensi Republik Islam Iran dari peta dunia. Bagi para pengamat Barat, pernyataan Trump mungkin hanya dianggap sebagai retorika politik domestik atau sekadar gertakan kosong khas gaya komunikasinya yang meledak-ledak. Namun, bagi para pengambil kebijakan keamanan nasional di Teheran, setiap kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin atau calon pemimpin Amerika Serikat adalah sebuah dokumen ancaman nyata yang harus direspons dengan tingkat kewaspadaan militer tertinggi. Kita tentu belum lupa bagaimana jalannya negosiasi diplomatik yang sangat krusial di Swiss beberapa waktu lalu, hampir mengalami kebuntuan total ketika delegasi tingkat tinggi Iran memilih untuk keluar dari ruangan sebagai bentuk protes atas intimidasi verbal yang dilakukan oleh Trump. Gaya diplomasi koersif yang diterapkan oleh Washington yang mengancam akan menghancurkan Iran jika menolak menandatangani perjanjian sepihak menjadi indikator kuat bagi Teheran bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan skenario agresi militer berskala penuh di masa depan. Sementara itu, alasan ketiga yang melatar belakangi serangan balasan ini adalah adanya indikasi kuat bahwa pemerintahan Trump
bersiap untuk menerapkan kebijakan blokade ekonomi dan maritim lanjutan yang jauh lebih mencekik di sekitar perairan Teluk. Rencana blokade sepihak ini jelas memicu lonjakan eskalasi keamanan yang sangat berbahaya di kawasan. Mengingat Selat Hormuz adalah urat nadi perekonomian yang sangat vital bagi kelangsungan hidup negara-negara di kawasan tersebut. Merespons serangan rudal yang menghantam wilayahnya, pemerintah Kuwait sempat mengeluarkan pernyataan diplomatik resmi yang mengutuk keras tindakan militer Iran tersebut, mengklaimnya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan wilayah mereka. Kementerian Luar Negeri Kuwait menegaskan bahwa agresi militer yang berulang ini mengancam stabilitas keamanan domestik mereka dan menyatakan bahwa mereka memiliki hak penuh untuk mengambil segala langkah pertahanan yang diperlukan demi melindungi warga negara serta aset asing di wilayahnya. Jika seluruh data kerusakan tersebut dikumpulkan dan dihitung secara cermat dari waktu ke waktu, maka jumlah total instalasi militer Amerika Serikat yang mengalami kerusakan parah bisa mencapai belasan, bahkan puluhan titik fasilitas yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Pihak militer Iran sendiri menegaskan bahwa keberhasilan penetrasi pertahanan ini dimungkinkan karena mereka menurunkan varian rudal balistik terbaru yang memiliki kemampuan manuver tinggi, dipadukan dengan drone pengintai dan penyerang generasi paling mutakhir yang sulit dideteksi oleh radar konvensional. Melalui pernyataan resmi dari Komando Tertinggi IRGC, Teheran mengirimkan pesan diplomatik dan militer yang sangat keras kepada musuh-musuhnya, memperingatkan bahwa setiap tindakan yang melanggar kesepakatan atau gencatan senjata akan menghadapi konsekuensi yang sangat fatal. Kerusakan tersebut terpantau menghancurkan pusat kendali, komunikasi taktis, kompleks pergudangan logistik militer, hingga deretan bangunan utama yang berfungsi sebagai pusat koordinasi operasional armada laut mereka. Dari perhitungan kasar para ahli ekonomi militer, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat hanya untuk memperbaiki satu kompleks pangkalan di Bahrain ini diperkirakan mencapai angka minimal $400 juta. Angka tersebut tentu saja akan membengkak berkali-kali lipat jika kita menghitung total kerugian finansial dari seluruh pangkalan militer yang terdampak di wilayah Teluk, di mana total nilai kerugian material diproyeksikan dengan mudah menembus angka di atas $2 miliar Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Irak, Araqchi menjelaskan secara rinci bahwa pengelolaan penuh atas jalur pelayaran Selat Hormuz akan tetap berada di bawah pengawasan ketat militer Iran selama masa krisis ini berjalan, hingga semua potensi ancaman keamanan berhasil dibersihkan dari kawasan. Iran juga memperingatkan dengan tegas bahwa setiap bentuk intervensi militer sepihak yang mencoba memaksakan kehendak di Selat Hormuz hanya akan memperkeruh suasana, meningkatkan eskalasi konflik ke tingkat yang lebih berbahaya, dan menunda proses pembukaan kembali jalur pelayaran internasional secara normal. Ketegangan maritim ini semakin diperparah oleh munculnya tuduhan serius dari pihak Teheran yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengkhianati poin-poin krusial dalam nota kesepahaman damai yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak Iran memandang bahwa setiap pergerakan militer agresif atau pengkhianatan terhadap klausul kesepakatan damai yang telah diatur dalam piagam bersama akan langsung direspons dengan penghentian total seluruh proses diplomasi yang sedang berjalan. Langkah berani yang diambil oleh Garda Revolusi Iran ini murni merupakan sebuah respons defensif yang terukur terhadap eskalasi ketegangan politik dan provokasi militer yang terus-menerus disulut oleh kebijakan luar negeri Washington di kawasan perbatasan mereka. Sebuah laporan investigasi independen yang dirilis oleh media keuangan terkemuka, The Wall Street Journal, yang mendasarkan analisis mereka pada perbandingan citra satelit komersial sebelum dan sesudah serangan, mengonfirmasi adanya kerusakan yang sangat signifikan pada fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Hubungan diplomatik antara Washington dan Tel Aviv yang selama ini tampak solid di permukaan, kini diterpa isu keretakan yang sangat hebat akibat perbedaan pandangan yang tajam
dalam merespons dinamika konflik di Timur Tengah. Ketidakharmonisan ini semakin terkonfirmasi oleh berbagai pernyataan kontroversial yang kerap dilontarkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, yang secara terbuka menunjukkan bahwa arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan manuver militer Israel seringkali tidak lagi sejalan. Bagi para pengamat politik global, perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh eselon tertinggi pemerintahan Amerika Serikat ini bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan sebuah sinyalemen kuat bahwa hubungan kedua negara sekutu abadi ini telah mencapai titik nadir terendah dalam sejarah. Keberadaan pesawat-pesawat tanker ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa wilayah udara dan darat Kuwait serta Bahrain masih aktif digunakan sebagai platform logistik utama untuk menyokong potensi agresi militer yang ditargetkan langsung ke wilayah kedaulatan Iran. Lebih jauh lagi, pihak militer Amerika Serikat di sana kedapatan tengah melakukan proyek rekonstruksi dan perluasan beberapa landasan pacu militer utama. Sebuah tindakan yang dipandang oleh Teheran sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian penghentian permusuhan mutual yang seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak. Alasan kedua yang memicu kemarahan dan memantapkan keputusan Iran untuk menyerang adalah rentetan retorika provokatif dan ancaman pemusnahan total yang dilontarkan oleh Donald Trump melalui platform media sosial pribadinya, Truth Social. Dalam salah satu unggahannya yang sangat kontroversial, Trump sempat menuliskan narasi bernada tinggi yang menyatakan bahwa akan ada suatu titik di mana Amerika Serikat tidak akan lagi menggunakan pendekatan rasional, melainkan terpaksa menggunakan opsi militer penuh untuk melenyapkan eksistensi Republik Islam Iran dari peta dunia. Bagi para pengamat barat, pernyataan Trump mungkin hanya dianggap sebagai retorika politik domestik atau sekadar gertakan kosong khas gaya komunikasinya yang meledak-ledak. Namun, bagi para pengambil kebijakan keamanan nasional di Teheran, setiap kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin atau calon pemimpin Amerika Serikat adalah sebuah dokumen ancaman nyata yang harus direspons dengan tingkat kewaspadaan militer tertinggi. Meskipun J.D. Vance memandang situasi ini sebagai kerugian besar bagi masa depan Israel, realitasnya hal ini juga menjadi pukulan telak bagi kredibilitas politik luar negeri Amerika Serikat yang ikut terseret ke dalam pusaran isolasi global. Pemerintah Amerika Serikat sempat memikirkan rencana strategis untuk merelokasi beberapa pangkalan militer utama mereka dari wilayah Teluk yang rawan serangan ke dalam wilayah Israel yang dianggap lebih aman. Namun, rencana pemindahan pangkalan tersebut kini diragukan oleh banyak pihak, mengingat hubungan bilateral antara kedua negara itu sendiri sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil dan penuh dengan kecurigaan domestik. Di tengah posisi Amerika Serikat yang semakin terdesak dan terjebak dalam dilema aliansi dengan Israel, Iran justru memanfaatkan momentum emas ini untuk memperkuat posisi tawarnya dengan merilis serangkaian sistem persenjataan baru yang jauh lebih mematikan. Amerika Serikat kini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, di mana mereka harus menghadapi keretakan aliansi domestik sekaligus menghadapi lompatan teknologi militer dari musuh bebuyutan mereka. Berdasarkan laporan resmi dari Komando Angkatan Bersenjata Iran, para ilmuwan dan teknisi militer domestik mereka telah berhasil melakukan lompatan teknologi yang luar biasa dalam memproduksi perangkat keras militer canggih secara mandiri selama periode konflik ini berlangsung. Juru bicara Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia, dengan bangga mengumumkan bahwa militer Iran saat ini tengah berada dalam fase akhir pengujian operasional dari varian drone tempur terbaru mereka yang dikembangkan murni dari hasil riset dalam negeri. Kemampuan luar biasa dari industri pertahanan Iran ini terletak pada fakta bahwa mereka mampu melakukan riset, pengembangan, modifikasi, hingga pengujian sistem senjata baru ini tepat di tengah-tengah situasi perang yang sedang berkecamuk. Selain berfokus pada pengembangan armada drone, militer Iran juga berhasil melakukan optimalisasi besar-besaran terhadap akurasi, jangkauan,
dan daya ledak dari sistem rudal balistik yang digunakan oleh Angkatan Darat maupun Korps Garda Revolusi Iran. Langkah modernisasi ini membuktikan bahwa meskipun mereka masih memanfaatkan beberapa platform perangkat keras militer yang sudah ada sebelumnya, fokus mereka terhadap dunia penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan tidak pernah berhenti. Strategi militer Iran saat ini bertumpu pada dua pilar utama yang dijalankan secara paralel dan sangat serius, yaitu memaksimalkan kapasitas produksi industri pertahanan dalam negeri, serta melakukan pembelian peralatan militer canggih dari pasar internasional. Untuk urusan pengadaan teknologi militer tingkat tinggi yang belum bisa diproduksi secara mandiri, Teheran membangun kerjasama strategis yang sangat erat dengan dua kekuatan global penyeimbang Barat, yaitu Federasi Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kehadiran varian drone tempur terbaru yang diperkenalkan oleh Iran pada hari-hari terakhir. Eskalasi konflik ini diklaim memiliki tingkat kecanggihan, daya jelajah, dan kemampuan siluman yang jauh melampaui kemampuan drone generasi lama mereka. Salah satu varian drone terbaru yang menjadi perhatian serius para analis militer Barat adalah varian Arash-2, di mana militer Iran berjanji akan segera mendemonstrasikan kemampuan penuh dari senjata pemukul taktis ini kepada publik dunia dalam waktu dekat. Lompatan teknologi pertahanan yang dicapai oleh para ilmuwan Iran ini tentu saja menjadi alarm tanda bahaya yang sangat berisik bagi keberlangsungan komando militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Logikanya sangat sederhana. Dengan menggunakan armada drone dan teknologi rudal generasi lama Iran saja, sistem pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya sudah dibuat sangat kewalahan dan kedodoran di lapangan. Kini, ketika sistem persenjataan tersebut ditingkatkan kemampuannya ke level yang jauh lebih mematikan presisi dan sulit dicegat, maka risiko yang harus dihadapi oleh tentara Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan mereka menjadi berkali-kali lipat lebih berbahaya jika situasi konfrontasi ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan strategi yang radikal dari Washington. Amerika Serikat tidak hanya harus bersiap menghadapi kehancuran total atas aset-aset militer mereka, melainkan harus bersiap untuk terusir secara memalukan dari panggung geopolitik Timur Tengah yang telah mereka kuasai selama puluhan tahun. Ketangguhan, kemandirian, dan kecepatan para ilmuwan militer Iran dalam melakukan riset persenjataan mutakhir ini adalah faktor kunci yang wajib diwaspadai oleh Pentagon dan seluruh aliansi Barat saat ini. Keberhasilan Iran dalam membalikkan keadaan, menguasai Selat Hormuz, menghancurkan pangkalan musuh, dan memproduksi senjata mematikan di tengah tekanan sanksi internasional adalah bukti nyata bahwa peta kekuatan dunia telah bergeser. Pertanyaan besarnya kini berada di tangan Washington. Apakah Amerika Serikat akan benar-benar terdepak secara permanen dari tanah Timur Tengah? Dan bagaimana nasib akhir dari Israel jika satu-satunya negara pelindung mereka memutuskan untuk angkat kaki dan meninggalkan kawasan tersebut untuk selamanya?